Kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur. Kita harus jadi raksasa yang bangun. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi, karena saya ingin melihat Indonesia. Oke, dua kabar gacor kali ini. Yang pertama, baru-baru ini Pak Prabowo telah resmi menyalakan api industri nasional, bos. Tak main-main, 13 proyek raksasa kali ini pun dinyalakan sekaligus. Bahkan Pak Prabowo bilang mau hidup 1000 tahun lagi, bos. Waduh, jadi Dracula dong. Canda, bos. Nah, lantas proyek apa sajakah itu? Apakah dampaknya bagi Indonesia? Dan mengapa Pak Prabowo bilang mau hidup 1000 tahun lagi? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua kali ini lagi-lagi Dubes Rusia memberi pernyataan mantapnya terkait Indonesia. Nah, apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama tanggal 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah. Baru-baru ini Presiden kita Pak Prabowo resmi menyalakan mesin besar yang bisa mengubah arah ekonomi Indonesia, bos. Bukan cuma satu, bukan dua, tapi 13 proyek hilirisasi sekaligus dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Jadi ini bukan proyek biasa, bos. Ini ibarat mobilisasi industri nasional nih. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, proyek ini pun dimulai dari sektor energi, yaitu ada pembangunan kilang gasolin di Dumai dan Cilacap. Targetnya jelas, yaitu untuk mengurangi impor BBM. Karena ya kita capek jadi negara kaya, tapi beli-beli bensin terus dari luar, ya kan? Kemudian lanjut ke Indonesia Timur, ada proyek tangki BBM raksasa yang dibangun di Maumere, Biak, dan Palaran. Misinya satu, yaitu harga energi harus merata di seluruh Indonesia, bukan cuma di Jawa aja, bos, Jawa sentris. Kemudian masuk ke level yang lebih hardcore. Batu bara diolah jadi DME di Tanjung Enim. Penggantinya LPG, bos. Artinya ya kita mungkin bakal berhenti bergantung pada gas impor dan pelan-pelan dapur nasional jadi produk dalam negeri. Kemudian tak cuma itu, nikel dari Morowali bakal diubah jadi stainless steel, biji besi di Cilegon jadi baja karbon, tembaga dan emas di Gresik masuk ke manufaktur yang bernilai tinggi. Singkatnya, kita mau berhenti jual barang mentah dan mulai lebih banyak atau bahkan semuanya menjual produk jadi, bos. Kemudian masuk ke sektor agro, sawit jadi biodiesel dan oleofood di Semangkei. Kemudian kelapa diolah jadi MCT dan karbon aktif. Dan pala di Maluku naik kelas jadi oleoresin. Dan jangan lupa aspal buton yang dulu sering diremehkan, sekarang disiapkan jadi tulang punggung infrastruktur nasional. Mantap, jos. Proyek-proyek raksasa semua nih. Tapi pertanyaan sekarang, apakah semua ini benar-benar bakal bikin negara kita Indonesia jadi raksasa dunia? Apakah dampaknya bagi Indonesia? Dan kenapa Pak Prabowo sampai bilang ingin hidup 1000 tahun lagi? Simak videonya sampai habis, bosku. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi, karena saya ingin melihat Indonesia jaya. Oke, masih lanjut di Cilacap, 29 April 2026, Presiden RI bicara bukan sekedar proyek, bos. Beliau juga bicara soal masa depan Indonesia. Bahkan dengan gaya khasnya beliau bilang, saya ingin hidup 1000 tahun lagi untuk melihat Indonesia jaya. Nah, terdengar cukup dramatis, bos. Tapi di balik itu memang ada strategi besar, dimana kalau 13 proyek ini jalan semua dan lancar, maka Indonesia berpotensi menciptakan sekitar 600.000 lapangan kerja baru, bos. Menurut Bapak Rosan Roslani. Artinya, ini bukan cuma soal industri, tapi soal perut rakyat juga terisi. Dan lebih jauh lagi, hilirisasi bikin Indonesia berhenti jadi tukang kirim bahan mentah, bos. Dan sekarang targetnya jelas untuk menjadi pemain industri global. Bayangkan ya, dulu kita memang sempat kirim nikel mentah ke luar negeri. Di programnya Pak Jokowi, kirim nikel mentah di stop, bos. Dan sekarang kita mau lebih banyak lagi. Kirim stainless steel jadi ke luar negeri dengan harga yang lebih gacor daripada nikel mentah.
Dulu kita impor LPG, sekarang kita bikin DME sendiri. Ini bukan upgrade kecil, bos. Ini loncatan peradaban ekonomi. Dan efek strategisnya ya jelas. Pertama, ketahanan energi kita bisa naik, impor kita bisa turun, industri dalam negeri tumbuh, dan posisi tawar Indonesia di dunia ikut naik. Nah, tapi ingat, jangan senang dulu, bos. Karena semua ini tetap punya tantangan. Yang pertama ya, teknologinya harus tepat, bos. Kemudian proyek harus berjalan efisien. Kemudian lanjut, jangan sampai duitnya malah masuk kantong ya kan. Dan terakhir, jangan sampai mega proyek ini hasilnya malah mikro pula. Besar pengeluaran daripada pemasukan, bos. Karena di dunia nyata, yang membuat negara dihormati itu bukan niatnya, bos. Bukan cara mainnya, bukan proses, tapi hasil nyatanya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi ya seberapa cepat Indonesia bisa berubah dari negara kaya sumber daya menjadi raksasa industri yang benar-benar mandiri dan disegani dunia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Jadi pada tanggal 27 April 2026 kemarin, Dubes Rusia kembali melakukan wawancaranya bersama kantor Tribunius. Nah, ini admin kutip dari akun resminya Kedutaan Besar Rusia di Twitter, bos. Dubes Sergei Tolchenov pun melempar sinyal yang tak bisa dianggap santai nih. Pertama, katanya hubungan Rusia-Indonesia katanya bukan sekedar hangat, tapi sudah naik ke level strategic partnership. Jadi ya, jelas ini bukan sekedar teman atau mitra biasa lagi nih, bos. Kemudian lanjut katanya, flashback sedikit ke Saint Petersburg tahun 2025 saat Pak Prabowo bertemu Presiden Putin. Lahirlah deklarasi penting, yaitu kemitraan strategis. Artinya ini bukan lagi soal jual beli biasa, ini soal aliansi multisektor dari politik, ekonomi, militer, sampai luar angkasa. Semuanya digeber, bos. Lanjut, beliau tegaskan bahwa Rusia telah menawarkan diri sebagai penyedia energi paling stabil di dunia, dari minyak, gas, sampai nuklir. Bahkan dengan PD-nya, beliau bilang Rusia punya 11 PLTN dan 37 reaktor tanpa masalah. Jadi maksud beliau bilang begitu jelas, bos. Beliau mau bilang tenang, pengalaman kita Rusia di bidang nuklir, bidang energi bukan lagi kelas kaleng-kaleng. Kemudian tak cuma itu, masuk ke orbit, beliau juga tegaskan Rusia juga membuka peluang kerjasama satelit dan teknologi luar angkasa dengan Indonesia, meliputi pembangunan dan peluncuran satelit, pertukaran data, kolaborasi teknologi luar angkasa. Rusia siap semua. Nah, artinya ya Indonesia berpotensi meningkatkan kemampuan satelitnya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Jadi intinya, bos, dari energi sampai orbit, Rusia nawarin paket lengkap nih. Pertanyaannya ya tinggal kita, Indonesia, mau ambil yang mana ya kan? Berani ambil yang mana? Berani ngambil apa enggak? Karena dibalik semua tawaran ini jelas biasanya ketika satu pintu dibuka lebar bagi negara lain, biasanya ada pintu-pintu lain yang mulai terasa dingin dan agak tertutup. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang semua tawaran ini? Ambil atau lihat-lihat dulu. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Bekesins.